Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yeti Kristiana dari kelas MJ201 dengan prodi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik tema yaitu Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, menurut Goldman tahun 1999, kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu menurut Santrok tahun 1994, emosi adalah perasaan yang dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsang yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Dan emosi tersebut beragam, namun dapat dikelompokkan dalam kategori emosi seperti marah, sedih, gembira, kasih sayang, dan rasa takjub. Kemampuan mengenal emosi diri adalah kemampuan menyadari perasaan sendiri pada saat perasaan itu muncul dari saat ke saat sehingga mampu memahami dirinya dan mengendalikan dirinya serta mampu membuat keputusan yang bijaksana sehingga tidak diperbudak oleh emosi. Kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan menyelaraskan perasaan atau emosi dengan lingkungannya sehingga dapat memelihara harmoni kehidupan individunya dengan lingkungan orang lain. Kemampuan memotivasi diri adalah merupakan kemampuan mendorong dan mengarahkan segala daya upaya dari dirinya bagi pencapaian tujuan, keinginan, dan cita-citanya. Peran memotivasi diri yang terjadi atas antusiasme dan keyakinan pada diri seseorang akan sangat produktif dan efektif dalam segala aktivitasnya. Individu yang demikian akan mampu menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan berbagai dorongan hati sehingga ia berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian kemampuan mengenali emosi orang lain yaitu kemampuan memahami emosi orang lain atau empati serta mampu mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain yang dimaksud. Orang yang empatik akan lebih mampu memahami sinyal-sinyal sosial yang tidak kentara yang menunjukkan kebutuhan dan kemauan orang lain sehingga individu tersebut mampu melayani lebih memuaskan orang lain. Kemudian, kemampuan mengembangkan hubungan adalah kemampuan mengelola emosi orang lain dan emosi diri yang timbul akibat rangsang dari luar dirinya. Kemampuan ini akan membuat individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain secara memuaskan dan mampu berpikir secara rasional, serta mampu keluar dari tekanan atau stres. Bagaimana Eki melejitkan Aiki? Nah, individu cerdas emosi atau EQ mampu mengambil keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada suasana kekelutan jiwanya. Seseorang yang mengalami ketegangan emosional ketika menjelang ujian akan mampu mengelola emosinya sehingga kecerdasan rasional atau intelektual atau EQ-nya tetap terpelihara dengan baik dan mampu mengendalikan perasaannya. Kemudian individu memiliki EQ tinggi mengetahui dengan pasti kelemahan dirinya sehingga mampu membuat keputusan yang tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Dan orang yang mampu memahami kelemahan dirinya akan melakukan perbaikan terhadap kelemahannya. Dan orang yang tidak menyadari kelemahan dirinya tidak akan pernah melakukan perbaikan atas kelemahannya. Kemudian EQ bukanlah dari IQ. Sebab meskipun keduanya merupakan kemampuan yang berbeda secara fundamental, emosi sangat penting bagi rasionalitas, lalu sebaliknya. Rasionalitas juga sangat penting dalam memainkan peran mengendalikan emosi. Sehingga keberhasilan hidup seseorang banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh keselarasan hubungan antara EQ dan IQ.
IQ dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan dan sulit dirubah, dan sebaliknya IQ tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan sehingga selalu dapat terus dikembangkan. Selanjutnya, ciri khas yang dimiliki oleh orang dengan IQ yang tinggi. Yang pertama, peka terhadap perasaan sendiri. Artinya, orang dengan emosional intelijensi yang baik maupun mengenali dan memahami perasaan mereka sendiri. Mereka tidak mengabaikan emosi-emosi itu, tetapi justru mencoba untuk memahaminya. Dalam situasi yang menantang, mereka dapat mengenali apakah sedang bahagia, sedih, kesal, atau cemas. Pemahaman ini membantu mereka mengelola emosi dengan lebih efektif. Selanjutnya, bisa mengontrol emosi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tidak mudah terbawa suasana hati atau meledak-meledak di berbagai situasi. Mereka bisa meredam emosi negatif sehingga mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Kemudian, empati yang tinggi. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi dapat dengan mudah memasukkan atau memasuki sepatu orang lain dan melihat dunia dari perspektif mereka. Mereka mendengar dan penuh perhatian dan mencoba untuk mengerti perasaan orang lain tanpa menghakimi. Kemudian, kemampuan menghadapi konflik. Orang dengan emosional intelijensi yang baik cenderung menghindari konflik yang tidak perlu. Namun mereka juga tidak takut untuk menghadapinya jika diperlukan. Mereka memilih keterampilan komunikasi. Mereka yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, yang membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa dan produktif. Mudah bergaul dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lancar. Mereka tidak memiliki ego yang besar dan mampu menempatkan diri mereka di posisi yang sama dengan orang lain. Dan keterampilan sosial mereka membantu dalam membangun hubungan yang positif dengan berbagai macam orang. Kemudian selanjutnya ada adaptabilitas yang tinggi. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka tidak perlu kaku dengan rutinitas dan bisa dengan cepat berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain tanpa banyak masalah. Kemudian selanjutnya menginspirasi dan memotivasi orang lain. Orang dengan EQ yang tinggi memiliki dampak positif pada orang di sekitar mereka. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain, dan kemampuan mereka untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung membuat orang merasa dihargai dan termotivasi. Jadi dari ciri khas yang dimiliki oleh orang dengan IQ yang tinggi itu dapat disimpulkan bahwasanya emosional intelijensi atau kecerdasan emosional adalah kualitas luar biasa yang membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ada contoh kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenali emosi diri. Ini artinya kita mampu mengenali emosi yang sedang kita rasakan seperti kegembiraan, kesedihan, atau kecemasan. Misalnya saat kamu merasa stres di kantor karena tumpukan pekerjaan, kemampuan untuk mengendalikan emosi tersebut akan membantu kamu untuk mencari cara mengatasi, seperti mengambil waktu sejenak untuk bernapas atau berbicara dengan rekan kerja untuk mendapatkan dukungan. Lalu pengelolaan emosi. Kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik dalam situasi konflik. Seorang dengan EQ yang tinggi akan cenderung lebih tenang dan dapat mengendalikan emosi negatif
Sebagai contoh, misalnya, jika kamu sedang dalam perdebatan dengan pasangan, kemampuan untuk mengelola emosi membantu akan membantu kamu untuk berbicara dengan baik dan mencari solusi bersama tanpa melibatkan amarah ataupun kebencian. Kemudian selanjutnya menjalin hubungan dengan empati. Contohnya, jika temanmu sedang merasa sedih karena kehilangan sesuatu, kamu bisa mencoba memahami perasaannya, memberikan dukungan, dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Hal ini akan membuat hubungan dengan temanmu menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Contoh selanjutnya, memotivasi diri untuk meraih tujuan. Ketika kamu memiliki tujuan yang diinginkan dicapai, misalnya naik jabatan pekerjaan, kemampuan untuk tetap termotivasi meskipun menghadapi tantangan dan hambatan. Artinya, kamu harus terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Keterampilan sosial dalam interaksi. Misalnya, jika kamu memiliki EQ yang tinggi, kamu akan cenderung mendengarkan aktif saat berbicara dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan dalam percakapan. Dari contoh kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, uh, dapat kita simpulkan juga, emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan penting yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian sekilas penjelasan dari saya terkait mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik pembahasan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami lagi terkait emosi pribadi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.